Hai, Assalamualaikum Sobat Tani. Salam bahagia bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Naza Maulina dalam podcast Infarming, informasi seputar petani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang millennial food producing dalam memanfaatkan teknik vertikultur. Seperti yang kita ketahui, kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya manusia, dan juga keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani. Sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Sifat pertanian, terutama ketahanan pangan, memiliki elastisitas permintaan yang kecil dibandingkan lainnya. Dalam hal meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, maka terbentuklah kelompok tani. Kelompok tani merupakan penopang ketahanan pangan yang tidak hanya dalam batas bertahan hidup, tapi juga masalah asupan visi masyarakat, terlebih pada masa krisis ekonomi keluarga. Nah, di sini perlu kita pahami antara generasi milenial, food producing, dan juga vertikultur. Milenial bermakna generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai dengan 2000, sehingga terbilang masih muda. Sedangkan food producing itu sendiri adalah produksi makanan dengan cara bercocok tanam, berladang, dan beternak. Pada saat ini, bercocok tanam sudah berkembang pesat, salah satunya adalah vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam pada lahan sempit yang dilakukan secara vertikal, bertujuan memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Jadi, kenapa sih para milenial ini lebih memilih bercocok tanam dengan menggunakan metode vertikultur? Kenapa tidak menanam pada lahan yang luas? Padahal kan lebih menguntungkan. Penasaran nggak sama jawabannya? Kalau penasaran, sini biar aku kasih tahu. Jawabannya itu, kebanyakan dari milenial memilih bercocok tanam menggunakan metode vertikultur sangat beragam. Di antaranya, memiliki lahan yang terbatas. Walau di pedesaan sekalipun, masyarakat belum tentu mempunyai lahan yang luas loh. Bahkan mereka menggunakan lahan di sekitar pekarangan rumah untuk bercocok tanam. Disinilah salah satu kelebihan dari bercocok tanam menggunakan metode vertikultur. Selain bisa menanam pada lahan yang terbatas, vertikultur juga dapat menghemat keterbatasan ruang. Selain dari menghemat ruang, metode bercocok tanam vertikultur juga dapat memperkecil resiko terkena gulma loh. Hah? Kok bisa? Bisa dong, karena tumbuhan yang menggunakan teknik vertikultur ini dilindungi dalam suatu wadah atau rumah atau juga lingkungan rumah di mana kebersihannya sangat terjaga. Selain kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, metode vertikultur ini juga bisa menghemat pupuk karena ditanam dalam suatu wadah seperti polybag, sehingga saat penyiraman, pupuk yang sudah dicampur tidak mudah hilang atau mengalir. Tanaman yang menggunakan teknik vertikultur ini juga sangat mudah dipindahkan, meminimalkan sampah, dan membantu memproduksi oksigen di sekitar lingkungan rumah. Bijak-bijak ya guys, generasi milenial kita. Kalian tahu nggak tanaman apa aja yang bisa ditanam dengan metode vertikultur ini? Nah, jadi nggak semua tanaman bisa ditanam dengan metode ini ya guys. Tanaman yang bisa ditanam adalah jenis tanaman yang berakar pendek atau disesuaikan dengan wadah tanaman. Contohnya seperti tomat, sayur mayur, bawang, seledri, cabai, dan lain sebagainya. Walau mempunyai keterbatasan jenis tanaman, tapi metode vertikultur ini telah terbukti dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga kok. Sudah saya buktikan dari beberapa hasil wawancara. Tata cara menanam dengan metode ini tidak sulit. Kita cukup menyiapkan bahan-bahan seperti tanah, ember, pupuk organik, dan wadahnya. Untuk prosesnya, tanah dan pupuk organik dicampur menjadi satu, lalu diaduk dengan merata. Kemudian, dimasukkan ke dalam polybag kecil guna pembibitan awal. Kemudian
Kemudian, jika sudah berumur 3 minggu, bibit tersebut dapat dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya, tinggal ke tahap perawatan. Gampang kan guys? Apalagi nih, ayo generasi Gen Z jangan malu untuk bertani, karena salah satu kebutuhan hidup kita ini berasal dari petani loh. Lagian, sekarang kan banyak petani modern yang menginspirasi kita untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Sekian podcast dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.